yang di dalamnya harus ada. Apakah sama Bapak Ibu harus mencari gap novelty? Harus Sama, nyari sama, oke. Berarti nanti keywordnya Bapak Ibu ini buat promnya buatkan introduction penelitian berikut yang di dalamnya harus ada gap, gapnya fenomena gap, dan empiris gap, empirical, empiris. Atau nggak usah, cukup gap aja. Nanti dia muncul banyak. Harus ada gap, novelty, dan teori penguat. Nah, ini di saya lama. Tuh, Pak, bagus nggak begitu? dari beberapa pencarian belum pernah jumpa yang seperti ini, Bu. Itu promnya mungkin, Pak. Nah, jadi ini kemudian nanti, ini kan kalau introduction usahakan tidak ada poin-poin begini ya Bapak Ibu, novelty-nya apa gitu. Kemudian satu, dua, tiga. Nah, usahakan semuanya itu dalam bentuk paragraf supaya lebih rapi gitu. Nah, ini kan banyak nih, kemudian ada tabel ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini nih referensi nih. Tuh, yang 4, tuh, 5, 6. Ini semuanya referensi. Nah, karena kita kan formatnya pakai apa nih? Jadi dibuat format, minta dulu dibuat dalam bentuk format apa. Nah, begini. Nanti kalau misalkan masih ada poin-poin dia tidak bentuknya paragraf, kita pindahkan ke GPT. Jadi begini Pak, ini keunggulannya si DeepSeek. Jadi kalau misalkan Bapak ke GPT, itu kan ini nggak ada referensinya toh. Ini sudah penuh nih. Jadi setiap kalimat tuh ada sumbernya. Nih. Nah ini karena masih begini, jadi kita pindahkan saja ke GPT boleh. Tapi memang tetap ada perbedaan, Bu ya. Pencarian
dari akun ibu dan akun kita pribadi gitu, tidak seluas itu ininya Bu, hasilnya Bu. Itu uh, sering dipakai aja sih Pak sebenarnya. Kalau punya Bapak sering dipakai, nanti dia pinter. Dia ininya banyak gitu loh Pak. Apa namanya referensi yang dia ini. Buatkan dalam bentuk paragraf. Oh, nih masih ada subjudul, berarti kita minta lagi. Paragraf tanpa subjudul. Ini GPT ya Pak, dari tadi apa namanya pindahan dari si DeepSeek kemudian pindah ke GPT. Oke, silahkan. Nah ini nih, jadi kan begini ya. Nih, oke, jadi kalau saya nyusun introduction itu biasanya saya mulai dari umum dulu, kemudian kalau kami kan variabel X, Y gitu kan, mungkin akan berbeda dengan Bapak Ibu. Jadi setelah umum saya akan memulai dengan variabel Y-nya gitu. Nah kalau yang ini kan umum dulu nih, hutan mangrove, kemudian nih masuk, ini masih umum-umum ya Bapak Ibu. Ini terkait fenomenanya seperti apa sih data-data yang ada gitu kan. Nah, terus masuk ke kerusakan, karena tadi kan mau meneliti tentang analisis kerusakan ya, Pak. Nah, ini memberikan dampak seperti ini. Nih, kemudian nih, tinjau literatur menunjukkan masih adanya beberapa celah. Artinya ini gap, menunjukkan adanya gap. Tuh. Nah, kemudian banyak penelitian yang memetakan kerusakan mangrove secara spasial dan mengaitkannya dengan kebijakan makro, tetapi belum menerjemahkan analisis tersebut ke dalam model pemberdayaan operasional yang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai pengelola utama. Nah, tapi kalau mau memunculkan ini, Bapak Ibu, kata-kata seperti ini harus ada, ini menurut siapa gitu loh. Karena ini mengaitkan banyak penelitian siapa aja gitu. Nah, ini kekurangannya di sini. Jadi harus ada referensinya, sumber referensinya. Kemudian nah ini, selain itu, meskipun restorasi mangrove, ini sampai sampai di sini, ini di samping itu faktor sosial seperti kepemimpinan lokal dan sebagainya, ini sangat menentukan keberhasilan dan mencegah potensi konflik. Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan transdisipliner. Apakah benar ini Pak? Benar Bu, benar Bu. Benar Pak. Memang Soalnya seperti itu ya saya Bu. kurang paham. Nah ini kan cuma sedikit Bapak Ibu. Misalkan ada ruang-ruang yang kosong, oh ada ini nih yang belum dibahas. Nah, silakan masukkan ke beberapa paragraf. Terus kalau misalkan ini tapi dicek dulu ya Bapak Ibu. Ini kan cuma beberapa, ini cuma 3 paragraf nih. Saya ingin dijadikan menjadi lebih banyak paragraf. Ini promptnya begini. Kembangkan paragraf berikut. Paragraf-paragraf berikut. Menjadi lebih banyak. Oh, dia jadiin satu malahan. Nah, ini 3 tapi ini kan lebih banyak nih.
Jadi bisa dipisah. Terus kalau misalkan nih Bapak Ibu mau mengecek ini introduction saya atau latar belakang saya sudah benar nggak sih gitu, tanyain aja ke GPT-nya. Tanyanya begini, apa kekurangan dari introduction tersebut? Terlalu padat katanya dan panjang. Kayak kelemahan, kayak penelitian sudah jelas, tetapi belum ditautkan secara langsung dengan konteks lokal. Nah, kemudian novelty sudah kuat, tetapi belum dikontraskan secara eksplisit dengan studi sebelumnya. Nah, ini kan sebenarnya GPT paham nih apa yang kurang-kurang gitu kan ya. Nah, setelah ini kesimpulan kekurangan utama ada 7. Jadi, setelah kita tahu nih kekurangannya apa, kita minta perbaiki. Perbaiki introduction di atas sesuai dengan kekurangan yang ada. Dalam kurung lengkapi dengan 7 ini. Terlalu padat? Oke. Ini boleh munculkan ini. Lengkapi dengan ini. Itu karena paragrafnya padat, jadi pecahkan satu paragraf menjadi 2. Atau bagi ya. Atau lebih sesuai kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini sudah mulai jelek dia. Nanti kalau sudah, ini kan jelek nih Bapak Ibu. Dia tiba-tiba citasinya nggak ada. Jadi kita ambil ini. Ini kan lumayan banyak nih. Sudah lumayan banyak ya Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3, 4. Kita buka saja chat baru. Nah, jadi pisahkan paragraf yang terlalu panjang menjadi 2 paragraf atau lebih sesuai kebutuhan. Tanpa menghilangkan citasi. Nah, sudah. Sudah, begitu Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu, misalkan tadi kalau ada yang kurang di bagian apa, tinggal ditambah-tambah. Atau misalkan kurang beberapa paragraf nih.
yang benar-benar belum dibahas, nah silakan ditambah. Gitu. Jadi caranya begitu ya Bapak Ibu. Tadi dari si DeepSeek kita minta buatkan introduction yang di dalamnya kita butuh apa gitu. Butuhnya gap, novelty, itu yang paling utama sih. Gap, novelty, sama teori apa yang mendasari penelitian tersebut gitu. Nah, nanti setelah muncul, ini kan tadi munculnya begini ya bentuknya gitu. Muncul begini, ini silahkan masuk, pindahkan ke GPT. Kalau mau mindahinnya dari sini juga nggak apa-apa. Dari sini, kemudian langsung dipindah gitu, nggak apa-apa. Terus, setelah masuk tadi tanyakan apa sih kekurangannya gitu, kekurangannya di GPT. Kan dia tahu nih, tahu kalau si introduction-nya itu kurang ini dan itu kan. Tadi kan ada 7 kekurangan tuh. Nah, dari situ kita minta, karena dia tahu kekurangannya kan berarti dia tahu nih cara, paham tahu, cara apa namanya, eee, menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, Iya? bentar. Bu, untuk tugas jurnal nanti Bu, itu berlaku iScore nggak Bu nanti Bu? Seperti tugas-tugas reguler gitu Bu. Tugas jurnal, Pak. Oh, kalau jurnal itu kan nggak masuk tugas ya, Pak. Itu kan masuk prasyarat. Nah, itu nanti, Pak, tergantung ke ini, ke apa namanya, si editornya, jurnalnya. Kadang ada yang minta skor Turnitin. Tapi kalau Sinta 4 enggak sih, Pak. Kebanyakan. Sinta 4 mah jarang yang minta ini. Jarang yang minta apa namanya, AI apalagi itu enggak. Paling Turnitin pun jarang-jarang. Baik, terima kasih Bu. Begitu, Bapak. Jadi, oh, tadi untuk mensiasati Bapak Ibu, kan misalkan nanti terkena skor AI tinggi gitu ya. Nah, itu bisa, alatnya kan juga banyak nih. Jadi, kalau saya sih biasanya masuk lagi si AI, si apa namanya, hasil GPT itu saya ini kan lagi ke GPT. Jadi, saya minta di paraphrase, itu di paraphrase atau di proofread, supaya tidak terdeteksi AI. Gitu. Nanti itu lumayan menguranginya banyak. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah tahu caranya begitu kan lebih cepat. Sebenarnya cepat lah kalau membuat proposal. Kalau fokus seminggu jadi seharusnya. Berarti memang perlu kuliah khusus nih. Boleh. Iya, 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 iya. Boleh Pak, boleh, boleh. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sembari saya absen ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis.